Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi syami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kitab bil hadits al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Sadaqallahul azim wa sadaqal karim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Puji syukur marilah tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan kepada kita berupa kenikmatan, kesehatan, kekuatan, bahkan nikmat iman dan Islam, sehingga sampai detik siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan hamba-hambanya menuju masjid-masjid Allah dalam rangka ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang hari Jumat. Barang siapa pada hari Jumat apalagi melakukan sunnah-sunnah Rasul, barang siapa pada hari Jumat mandi sunnah muakkadah, lalu memakai pakaian yang indah-indah suci, disunahkan memakai wangi-wangian, menyempurnakan wudu, lalu keluar dari pintu rumah tidak lupa berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, atau keluar dari pintu kantor, keluar menggunakan kaki kiri, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Sampai di pintu masjid juga tidak lupa berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Masuk menggunakan kaki kanan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmatmu kepadaku. Lalu sampai di dalam masjid jangan langsung duduk, akan tetapi sholat 2 rakaat tahiyatul masjid,
dan sholat sunnah yang lain yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mendengar khatib sedang berkhutbah, sami'na wa ata'na, mendengar dan taat, tidak berbicara. Sampai sholat Jumat 2 rakaat ditunaikan dengan tertib. Maka dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jumat hari ini sampai Jumat yang akan datang, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali dosa-dosa besar, dosa syirik menyekutukan Allah yang belum bertobat, dosa durhaka kepada kedua orang tua kita yang belum bertobat dan memohon maaf, dan dosa-dosa besar yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmatan lil alamin. Di mana ketika kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, maka insya Allah salawat kita baik dalam ucapan maupun di dalam hati kita insya Allah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, selaku khatib sebagai rukun khutbah Jumat tidak lupa berwasiat kepada diri pribadi, keluarga dan bersama kaum muslimin. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Iman dan takwa yang kita damba-dambakan, yang kita idam-idamkan, yang dapat mengantarkan suatu kebahagiaan kepada diri kita, baik di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat nanti, yang kekal abadi selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, insya Allah tema atau judul khutbah Jumat pada Jumat kali ini adalah menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, ada kata-kata barat yang sampai detik hari ini dan zaman terdahulu dipakai, bahkan orang Islam memakai kata-kata ini. Time is money, waktu adalah uang. Siang, malam digunakan untuk mencari uang sampai lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita menengok ke belakang bahwa yang bernama Qarun hartanya luar biasa melimpah, akan tetapi tidak mau beriman kepada Allah, bahkan tidak mau bertobat kepada Allah. Akhirnya Qarun beserta hartanya ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga manusia ketika dimiliki harta dan kekuasaan, namanya Fir'aun. Fir'aun ini memusuhi Nabi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau beriman kepada Allah, sampai akhir hayatnya pun tidak mau beriman kepada Allah. Sehingga ketika tenggelam di Laut Merah, ingin bertobat kepada Allah, mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi ditahan malaikat sehingga Fir'aun tobatnya tidak diterima karena di akhir hayat mereka, sehingga hanya mengucapkan la ilaha, tidak ada Tuhan, sehingga Fir'aun dan bala tentaranya juga ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menengok ke depan kembali bahwa ada juga manusia yang diberikan kekuasaan, harta benda, bahkan dia seorang muslim. Mustafa Kemal Atatürk, presiden Turki yang pertama, ternyata dengan kekuasaan yang diberikan oleh Allah, Mustafa Kemal Atatürk memusuhi Allah, Rasulullah, memusuhi kaum muslimin. Bahkan wanita dilarang menutup aurat. Masjid dijadikan perpustakaan atau museum.
Tapi sampai akhir hayatnya Mustafa Kemal Atatürk tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Sampai akhir hayatnya tidak mau bertobat. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penyakit gatal-gatal di seluruh tubuhnya. Di atas 6 bulan. Bukan hanya sekedar itu. Panas dingin seluruh tubuhnya. Ketika panas dimandikan air yang dingin, justru semakin panas. Ketika badannya dingin dimandikan dengan air panas, justru bertambah dingin. Ini yang terjadi pada Mustafa Kemal Atatürk. Bukan hanya sekedar itu, sampai di kematiannya pun bumi Allah tidak menerima Mustafa Kemal Atatürk. Sampai digali tempat yang lain tetap keras dengan izin Allah. Sehingga Mustafa Kemal Atatürk ditimbun dengan batu marmer di atas 40 ton yang sampai detik hari ini masih ada di Turki. Bukan hanya sekedar itu, ternyata masih ada lagi di mana kuburannya dalam jarak 20 meter mendatangkan bau yang amat busuk. Begitu juga kuburannya Abu Jahal dan Abu Lahab sampai detik hari ini juga ketika memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala, memusuhi Rasulullah Muhammad, tidak mau menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk bertobat kepada Allah, maka juga mendatangkan bau yang amat busuk sampai detik hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Padahal ada pepatah Islam yang luar biasa yang perlu kita gunakan, yaitu al-waktu kasayf, waktu bagaikan pedang. Jika waktu itu kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya, maka waktu itu yang akan memenggal diri kita. Betapa banyak saudara kita muslim yang sampai detik hari ini mati-matian mencari harta benda jabatan, melupakan Allah. Tiba-tiba malamnya mereka diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah telah memberikan waktu kepada kita agar kita mendapatkan suatu kebahagiaan baik di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat nanti. Imam Syafi'i pernah berkata kepada kita bahwa man arada dunya fa'alai bin ilmi, barang siapa menghendaki kebahagiaan di dunia ini, maka harus mengetahui ilmunya. Dan barang siapa waman aradal akhirata fa'alai bil ilmi, dan barang siapa menginginkan suatu kebahagiaan di negeri akhirat, maka harus mengetahui ilmunya. Waman aradahuma fa'alai bil ilmi, dan barang siapa menginginkan suatu kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka kita harus belajar ilmunya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu dari kisah yang saya sampaikan tadi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyindir kepada kita di surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Contohnya orang yang rugi sampai akhir hayatnya tidak mau bertobat seperti Mustafa Kemal Atatürk, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, Qarun dan sebagainya. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Banyak umat Islam memaknai iman hanya di lisan saja, padahal para ulama di seluruh dunia telah bersepakat bahwa yang dikatakan iman adalah diyakini oleh hati kita, diucapkan oleh lisan kita, dan dilaksanakan dengan seluruh anggota badan kita. Itulah wa amilus sholihat. Iman dan amal soleh tidak bisa dipisahkan, karena itu adalah merupakan satu kesatuan yang utuh. Sehingga ketika umat Islam mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka jangan sekali-kali meninggalkan amal soleh, terutama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, orang yang tidak merugi adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Lalu dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam hal kebenaran, tentunya dengan kesabaran. Di dalam menasihati sesama muslim, tentunya kita harus mencontoh kesabaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak, maka akan terjadi permasalahan yang amat besar. Begitu sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, dilempari kotoran, dicaci maki, dijelek-jelekkan, difitnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bersabar dan tetap lurus, karena dakwanya bukan untuk manusia, untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في إندونيسيا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في سوريا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في العالم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.